Selanjutnya kita membahas tentang tahap-tahap merancang ERD. Jadi secara umum, tahap-tahap dalam merancang ERD adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu entitasnya. Jadi misal ada kasus atau bayangan atau diminta membuat suatu perancangan basis data. Nah, itu sudah dipelajari kasus itu. Kemudian yang pertama kita tentukan entitas-entitasnya itu apa saja. Setelah entitasnya sudah ada, kita tentukan atribut dari tiap entitas itu. Jadi di sini termasuk juga nantinya atributnya apa saja, kemudian atribut mana yang akan menjadi key-nya atau primary key secara lebih khusus ya. Atribut yang menjadi primary key. Nah, kemudian jenisnya yang lain juga bisa, apakah itu nanti atributnya adalah atribut sederhana atau atribut komposit. Kemudian atributnya kita juga lihat turunan, bernilai banyak dan sebagainya. Nah, yang ketiga, setelah menentukan atribut, kita menentukan kardinalitas relasinya. Jadi yang tadi ya, one to many, many to one, atau many to many. Itu kita tentukan. Kemudian setelah menentukan kardinalitas relasi, kita bisa membuat atau melengkapi ERD yang sudah kita rancang. Secara umum seperti ini, namun jika nanti Anda misal mencari bahan lain ya, mendalami dan tidak persis seperti ini, tidak mengapa, karena nanti yang penting adalah kita punya entitas, atribut, kardinalitasnya bagaimana, kemudian kita lengkapi ERD tersebut. Secara umum seperti ini. Sebagai contoh, akan dilakukan perancangan basis data pada lingkup sistem perkuliahan. Nah, sistem perkuliahan ya. Misal nanti kan pada perkuliahan ada mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah. Kemudian ada dosen yang mengajar dan juga pasti ada mata kuliahnya itu sendiri. Jadi ini misalnya seperti itu ya. Kita dalam contoh ini nantinya, yang pertama kita tentukan entitasnya. Dalam menentukan entitas, kita identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Tadi adalah sistem perkuliahan. Nah, apa saja? Nah, setelah didalami, dipikirkan, misal diperoleh 3 entitas, yaitu entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, dan entitas dosen. Apakah boleh lebih dari ini? Ya, tentu saja boleh. Misalnya nanti ditentukan ada jadwalnya, ada ruangannya, nah, misal seperti itu ya. Itu boleh, bisa. Namun dalam hal ini nantinya ini bergantung dengan kebutuhan. Jadi tergantung kebutuhannya saja. Nah, dalam hal ini kebutuhannya, karena sebagai contoh maka saya hanya memberikan 3 saja ya. Ini kalau ditambah ruang juga, ruang kuliah dan jadwal tadi juga sebenarnya bagus sekali. Namun dalam contoh kita ambil yang simple terlebih dahulu supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu lama membahasnya. Jadi ditentukan seperti ini, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Itu seperti ini. Tahap pertama sudah kita lalui. Jadi mudah ya tahap pertama ya, tidak terlalu sulit. Tinggal nanti diperhatikan benar-benar didalami entitas apa saja yang sekiranya diperlukan. Kemudian setelah mendapatkan entitas itu, kita menentukan atribut-atribut pada tiap entitas, terutama atribut key dari tiap entitasnya. Jadi primary key-nya ya. Primary key. Itu perlu kita tentukan. Yang mana nanti pertama kali sebelum menentukan atribut yang menjadi primary key, pasti kita harus menentukan terlebih dahulu entitas itu kira-kira punya atribut apa saja.
Misal saya tentukan dulu ya, mahasiswa akan ada atribut NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Kemudian mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Dan dosen di sini ada NIM atau nomor itu pengajar ya. Kemudian nama dosen dan alamat dosen. Apakah atributnya harus seperti ini? Tentu saja tidak. Kembali lagi seperti di entitas tadi, itu kita tentukan sesuai dengan keperluannya, kebutuhan. Namun dalam perancangan memang semakin lengkap itu semakin bagus. Dalam perancangan yang sesungguhnya. Misalnya, kita bisa masukkan di mahasiswa ini ada tanggal lahir. Di dosen juga bisa dapat tanggal lahir. Misal juga dosen ada jabatan akademik ya, jabatan fungsionalnya. Ada riwayat pendidikan. Nah, ini boleh saja. Riwayat pendidikan. Juga bisa mata kuliah di sini ada statusnya wajib atau pilihan. Nah, itu juga boleh, itu silahkan. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang sebenarnya bisa kita masukkan di sini. Namun dalam contoh akan kita contohkan yang lebih simpel ya, supaya lebih mudah dipahami. Nah, setelah ini, setelah atributnya ditentukan, kemudian dari atribut yang sudah kita tentukan, kita pilih satu atribut untuk menjadi primary key pada masing-masing entitas. Nah, sudah. NIM pada tabel mahasiswa, NIM pada tabel dosen, ini pada kode mata kuliah pada tabel atau entitas mata kuliah. Itu sudah ditentukan menjadi primary key. Tentunya sudah bisa dipahami ya atribut mana yang hendaknya atau yang mana yang cocok untuk dijadikan primary key. Nah, setelah menentukan atribut, kita buat diagram IRD-nya untuk tiap-tiap entitas. Dalam hal ini kita belum menunjukkan relasi ya, relasi antar entitasnya ya. Ini baru entitas dan atribut di masing-masing entitas. Nah, sebagai contoh pada entitas mahasiswa, tadi sudah ada atribut NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Kita buat simbol atributnya seperti ini. Jadi mahasiswa ini simbol entitas kotak, kemudian elips adalah simbol atribut. Nanti dihubungkan dengan garis seperti ini. Dan jangan lupa yang menjadi primary key, nama atributnya di garis bawah. Demikian pula untuk kode mata kuliah dan dosen. Nanti bentuknya boleh ya, dimana saja ya, di sebelah kiri, kanan, atas, bawah, atas, kanan, bawah. Atau ada yang di atas, ada yang di bawah, atributnya itu boleh. Misal di sini tadi ada, kita nambah ini ada atributnya lagi, kita ada atributnya lagi. Itu boleh. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, atributnya itu tadi ya, berupa multi-value atribut turunan, atribut misal atributnya komposit dan sebagainya, ini nanti bentuk-bentuknya disesuaikan. Nah, pada contoh ini, semua atributnya adalah atribut-atribut yang sederhana, yang tunggal nilainya, dan bukan atribut turunan. Oke ya sudah ya, jadi di sini seperti ini mudah sekali dalam menentukan atribut. Selanjutnya kita akan menentukan kardinalitas relasinya. Nah ini berhubungan dengan yang tadi di awal tentang kardinalitas atau relasinya. Karena pada tahap ini akan ditentukan hubungan atau relasi, kardinalitas relasinya itu sendiri, dan foreign key sebagai penghubung antar entitas. Jadi nanti ini sangat penting pada tahap ketiga ini. Di tahap ketiga ini kita sudah menghubungkan antar atau merelasikan antar entitas-entitas tadi. Ada entitas mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Pertama kita lihat terlebih dahulu relasi dosen dengan entitas antara dosen dengan mata kuliah. Nah, ada ya, dosen dan mata kuliah. Karena ini adalah sistem perkuliahan ya. Jadi tadi ada dosen,
dosen, mata kuliah, dan ada mahasiswa. Nah, seperti ini. Ini hubungannya seperti ini. Bagaimanakah relasi antara dosen dengan mata kuliah dan relasi antara mata kuliah dengan mahasiswa? Atau mungkin ada pertanyaan, apakah nanti dimungkinkan ada relasi antara dosen dan mahasiswa? Bisa jadi. Misal bimbingan akademiknya. Misal seperti itu. Namun dalam contoh ini yang ditanyakan adalah sistem perkuliahan. Jadi terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Sehingga nanti mungkin kalau dalam contoh ini relasi antara dosen dan mahasiswa untuk contoh ini tidak ada ya, untuk contoh ini. Namun nanti bisa jadi ada tergantung dari kasus yang dihadapi atau tergantung dari kebutuhannya. Jadi pertama kita lihat dulu relasi antara dosen dengan mata kuliah. Relasinya apa? Itu adalah relasi dosen mengajar mata kuliah. Benarnya. Relasi dosen mengajar mata kuliah, maka tabel utamanya adalah tabel dosen. Nah, sedangkan tabel kedua atau tabel sekunder misalnya mau disebut seperti itu boleh. Tabel keduanya adalah tabel mata kuliah. Karena dosen sebagai tabel utama dan mata kuliah sebagai kita anggap sebagai tabel kedua, dengan relasi dosen mengajar mata kuliah, maka nanti seperti ini. Jadi satu orang dosen itu bisa mengajar beberapa mata kuliah. Benar ya? Sedangkan satu mata kuliah, nah, ini kita anggap bahwa dalam kasus ini satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen ya. Jadi bukan yang kelas tim teaching ya. Anggap saja ini tidak ada tim teaching. Tapi jika terdapat tim teaching, itu boleh saja nanti terjadi. Tapi dalam contoh kasus ini, anggap saja tidak ada tim teaching. Jadi satu mata kuliah diampu oleh satu dosen tersebut. Sehingga dalam hal ini, kardinalitas relasinya adalah one to many. Misal ternyata satu mata kuliah ini tim teaching ya, satu mata kuliah bisa diampu atau diajar oleh beberapa dosen, maka nanti relasinya menjadi many to many ya. Nah, begitu ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan atribut penghubungnya. Nah, atribut penghubung karena dosen sebagai tabel utama, maka kita mengambil atribut penghubungnya adalah diambil dari atribut di tabel utama. Dalam hal ini adalah primary key di tabel utama. Nah, tabel utamanya dosen dan primary key di tabel dosen itu tadi adalah NIP. Nah, NIP ya. Maka NIP ini akan menjadi atribut penghubung, yaitu sebagai foreign key pada tabel mata kuliah. Nah, ini jadi sudah ada hubungan antara relasinya, kita sudah ini hubungan relasinya adalah dosen mengajar mata kuliah. Kardinalitas relasinya adalah one to many. Kunci tamunya adalah NIP sebagai kunci tamu di tabel mata kuliah atau NIP sebagai foreign key di tabel mata kuliah. NIP ini diambil dari tabel dosen. Jadi tiga hal ini sudah diperoleh ya. Nah ini, maaf ini jawabannya. Ini, nah kita bisa lihat, di sini. Nah, one to many ya. Jadi dosen mengajar ini menjadi nama relasi mengajar dan mata kuliah. One to many. Nah, simpelnya M. Nantinya dalam penerapan nanti Anda akan bisa melihat ada yang disimpulkan many itu M besar, M kecil, atau N mungkin, N kecil, nah itu boleh. Silakan dipilih ya. Kemudian relasi yang kedua, tadi sudah ada dosen, MK, dan mahasiswa ya. Nah sekarang kita lihat relasi yang kedua, yaitu relasi dari mata kuliah dengan mahasiswa, atau mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Nah, di sini ada relasi entitas mahasiswa, ada entitas mata kuliah, di mana relasinya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, ini ya, jadi hubungan atau relasinya sudah dapat ya, mengambil. Nah, ini ada dua tabel ini, dua relasi ini.
Dalam hal ini, kemudian nanti akan ada keunikan daripada relasi yang pertama tadi. Keunikannya bagaimana? Nah, kita lihat dulu saja ya kardinalitasnya langsung ya. Kardinalitas langsung. Dari tabel mata kuliah mahasiswa dengan mata kuliah. Kardinalitasnya bagaimana? Satu orang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Sebaliknya, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, kardinalitas seperti ini akan menunjukkan bahwa dia adalah many to many. Itu ya. Jadi memang yang pertama kali ditentukan adalah bagaimana kardinalitasnya. Nah, jika kardinalitasnya adalah many to many, maka dua relasi itu, relasi antara dua tabel ini ya, kedua entitas itu akan menjadi tabel utama semuanya. Dan tabel kedua atau relasinya, relasi dari dua entitas dengan kardinalitas many to many itu akan menjadi tabel yang baru atau menjadi entitas yang baru. Nah, jadi khusus kardinalitas many to many, relasinya itu nanti akan menjadi entitas atau tabel yang baru. Gitu ya, catatannya di situ. Sehingga tabel utama dari relasi ini adalah kedua tabel ini sendiri atau kedua entitas itu sendiri, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Sedangkan tabel keduanya atau tabel sekundernya adalah entitas atau tabel baru yang terbentuk. Misal di sini saya beri nama adalah tabel atau entitas mahasiswa ambil mata kuliah. Mahasiswa underscore ambil underscore MK. Gitu ya. Ini nantinya tabel utama dan tabel kedua ini hubungannya adalah dari mana primary key itu diambil. Jadi tabel utama adalah tabel yang kita mengambil primary key-nya itu. Sebagai contoh kita lihat tadi atribut penghubung adalah NIM dan kode mata kuliah. Di mana NIM adalah primary key dari tabel mahasiswa, sedangkan kode mata kuliah adalah primary key dari tabel mata kuliah. Kedua atribut ini akan menjadi foreign key pada tabel yang baru atau tabel mahasiswa ambil mata kuliah. Jadi nanti seperti ini bentuknya, many to many ya, many to many dan mengambil. Ini juga dalam contohnya tadi ini juga bisa relasi yang menjadi entitas ini bisa ditulis dalam bentuk kotak ini, kotak seperti ini. Nah ini juga boleh ya, dia ada kotak, ada bilah ketupatnya, yang simbol yang tadi ini. Tapi ditulis sebagai bilah ketupat saja juga tidak masalah. Ini sudah, jadi di dalam ini tahap ketiga ini sudah selesai. Selanjutnya adalah membuat atau melengkapi IRB. Nah, jadi relasi-relasi yang tadi sudah kita bentuk, ini kita bisa menggabungkannya seperti ini. Ya, kita lihat ya tadi ya. Digabungkan saja, kemudian kita lengkapi dari entitas-entitas ini dengan atributnya. Pada tabel mahasiswa, atributnya tadi ada NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Kemudian pada tabel mata kuliah ada nama mata kuliah, tabel mata kuliah dan SKS. Pada tabel dosen ada NIM, nama dosen, dan alamat dosen. Kemudian pada relasi ini, kita berikan juga foreign key-nya. Misal pada tabel mahasiswa mengambil mata kuliah, pada relasi mahasiswa mengambil mata kuliah, kita berikan foreign key-nya ya. Tadi ya, NIM dan kode mata kuliah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan pada relasi dosen mengajar mata kuliah, kita juga bisa menampilkan ininya. Key-nya juga, itu bisa. NIM dan kode mata kuliah. Nah, ini juga bisa dilihat dari situ. Nah, penghubungnya sudah. Nah, jika sudah seperti ini, misalkan nanti ingin ditambah atribut yang lainnya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Misal ya, kita mau menambahkan atribut tanggal lahir pada tabel mahasiswa, yang ini ya, ini juga boleh.
Atau pada relasi mahasiswa mengambil mata kuliah ingin ditambah atribut misalnya nilai, itu juga sah-sah saja ya. Nilai yang diperoleh mahasiswa tersebut, mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah tertentu, itu juga boleh. Maka disebut dengan membuat atau melengkapi IRD. Itu juga bisa. Nah, itu ya. Jadi di sini dalam tahapan IRD ini. Selanjutnya ada beberapa varian dari relasi. Ini terlepas dari membuat IRD. Jadi ada varian relasi yang disebut relasi tunggal atau unary relation. Relasi tunggal merupakan variasi relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Artinya, cuma ada satu entitas saja, tetapi entitas itu adalah berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh, ada tabel mata kuliah atau entitas mata kuliah. Tentunya mata kuliah itu punya kode mata kuliah ya. Dan dihubungkan dengan sebuah relasi yang disebut mata kuliah prasyarat. Nah, jadi contoh tabelnya seperti ini ya. Jadi kalau ada tabel mata kuliah ya. Ini kode MK, nama MK, ada SKS, ada prasyarat. Nah, untuk biasanya di semester 1 tuh tidak ada mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyarat biasanya akan muncul di semester kedua dan seterusnya. Jadi misal sebagai contoh mata kuliah kalkulus 1. Ini harusnya di sini ya, kalkulus 1. SKS misal 3. Karena kalkulus 1 diperoleh di semester 1 ya, jadi tidak ada prasyarat. Kemudian misal ada mata kuliah kalkulus 2. SKS 3. Nanti kodenya apa ya? Itu prasyaratnya adalah kalkulus 1. Tapi ini nanti diisi dengan kodenya saja, kalkulus 1. Nah, ini ya. Yang seperti ini disebut dengan unary relation. Kemudian ada relasi benar. Nah, relasi benar adalah relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Ini seperti ini tadi, mahasiswa dan mata kuliah. Ini ada dua entitas yang dihubungkan dengan satu relasi. Jadi relasi ini menghubungkan dua entitas. Ya. Ini disebut relasi benar. Kemudian ada relasi multi entitas. Nah, di mana relasi ini menghubungkan lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh relasi yang menghubungkan antara mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan ruang mata kuliah itu diselenggarakan. Ruangannya di mana. Ini disebut dengan relasi multi entitas. Kemudian ada relasi ganda. Bahasa Inggrisnya ada redundant relation. Yaitu relasi yang muncul pada dua himpunan entitas, tidak hanya satu relasi tetapi lebih dari satu relasi. Misal seperti ini ya. Ini. Misal ada dua relasi, dosen dan mata kuliah, ternyata dihubungkan, dua entitas, dosen dan mata kuliah. Ternyata kedua entitas ini ya, dosen dan mata kuliah itu dihubungkan dengan relasi mengajar dan relasi menguasai. Kalau kita lihat tadi, di dua entitas yang sama ini mahasiswa dan mata kuliah hanya dihubungkan dengan satu relasi. Tetapi di sini dua entitas dihubungkan dengan dua relasi. Ini sangat dimungkinkan karena misal seperti ini ya. Ada dosen yang mengajar suatu mata kuliah dan dosen yang menguasai mata kuliah tertentu. Namun ada juga ya dosen misal menguasai mata kuliah A, B, C, D, E. Tapi dia hanya mengajar mata kuliah A dan mata kuliah B. Nah, itu ya, contohnya seperti ini. Jadi bisa saja dia menguasai mata kuliah tertentu, tetapi dia tidak mengajar mata kuliah tersebut. Nah, ini contoh untuk relasi ganda. Nah, untuk varian relasi ini sebagai tambahan ya, jadi ini lepas dari materi tentang tahap pembuatan IRD. Nah, ini. Oke. Untuk bagaimana cara kita nanti konversi IRD yang sudah dibuat ke dalam bentuk tabel akan kita bahas pada video selanjutnya.